Baiklah, Assalamualaikum teman-teman. Saya Rizka Wahyuni dari Prodi Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP mata pelajaran Geografi KD 3.1 kelas 11. Pertama, biodatanya. Satuan pendidikan yaitu SMA Yari School Padang. Mata pelajaran Geografi kelas 11 semester ganjil dan genap. Materi pokoknya yaitu pengelolaan sumber daya alam. Alokasi waktunya 8 kali 45 menit, tahun ajaran 2020 sampai 2021. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning tentang pengetahuan dasar geografi dan terapan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik mampu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan dengan mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab serta memiliki sikap responsif yaitu tentang berpikir kritis dan proaktif yaitu kreatif serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Di mana ada kegiatan pembelajarannya yaitu pendahuluan. Yang pertama, kita harus menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran seperti berdoa, absensi, menyiapkan buku pelajaran, bahan teks multimoda, memasangkan LCD pada laptop. Selanjutnya, memotivasi peserta didik secara kontekstual sesuai dengan manfaat pembelajaran. Selanjutnya, menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi, literasi, dan karakter yang harus dicapai, cakupan materi dan lingkungan penilaian, serta penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Selanjutnya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan dipelajari, mengaitkan materi pembelajaran dengan surat Al-Ankabut ayat 20. Selanjutnya ada kegiatan inti. Yang pertama ada stimulation, di mana guru menampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan berbagai bentuk pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada problem statement, di mana memberikan kesempatan pada siswa untuk mengemukakan pendapatnya dan bertanya terkait gambar yang telah diamati, lalu menyeleksi pertanyaannya untuk mencari jawabannya. Selanjutnya, guru memfasilitasi peserta didik mencari dan menemukan informasi dengan menggunakan sumber buku atau sumber di internet dan mengaitkannya dengan seruan agama tentang pentingnya membaca surat Al-Ankabut ayat 20. Selanjutnya ada verification, di mana siswa berdiskusi dan menganalisis jawaban yang telah dicari apakah sudah sesuai dengan jawaban dari topik diskusi. Selanjutnya ada generalization, yaitu selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing dan kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapi atau menanyakan jawaban dari kelompok yang tampil, serta melakukan tanya jawab tentang bentuk muka bumi dan perkembangan ilmu geografis setelah seluruh kelompok selesai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya, guru akan menghentikan diskusi setelah waktu habis. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dan melakukan tanya jawab tentang bentuk muka bumi dan perkembangan ilmu geografi. Selanjutnya, kegiatan penutupnya. Yang pertama, beberapa perwakilan siswa menyimpulkan pembelajaran dengan dibimbing oleh guru. Guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, guru menginformasikan kepada siswa mengenai materi dan kegiatan pertemuan selanjutnya dan menugaskan pada setiap siswa untuk membaca buku. Serta yang terakhir yaitu menutup kegiatan dengan berdoa bersama. Di sini penilaian hasil belajar ada 5. Yang pertama, kita harus mempelajari tentang sikap. Selanjutnya ada pengetahuan, terus keterampilan, remedial, serta pengayaan. Di mana KD 3.1 menjelaskan memahami pengetahuan dasar geografis dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indeks
indeksnya 3.1 menjelaskan apa itu pengertian biosfer. 3.2 memahami apa saja faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Materi pokoknya itu pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini indikator soalnya disajikan soal, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan ilmu geografi. Sistem penilaiannya itu aspek yang diamati, disiplin, kerjasama, dan bertanggung jawab. Selanjutnya 3.2 yaitu memahami keanekaragaman hayati, di mana 3.2.1 memahami persebaran flora dan fauna. Selanjutnya mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia, memahami hubungan sebaran flora dan fauna dengan kondisi fisik, serta memahami apa saja kerusakan flora dan faunanya. Selanjutnya 3.3 memahami dan menganalisis apa arti antroposfer, di mana indeksnya yang pertama 3.31 memahami definisi antroposfer, selanjutnya mencari informasi pengumpulan data kependudukan, selanjutnya memahami komposisi penduduk, dan selanjutnya itu memahami kualitas penduduk Indonesia. Mana materi pokoknya yaitu antroposfer, dan yang selanjutnya 3.4 yaitu menganalisis dan memahami dinamika penduduk. Di mana 3.4.1 menganalisis informasi pertumbuhan penduduk, selanjutnya mengetahui dan memahami dampak dinamika penduduk, dan yang terakhir yaitu mengetahui informasi penyajian data kependudukan, di mana materi pokoknya itu menganalisis tentang dinamika penduduk. Selanjutnya 3.5 memahami sumber daya alam dan jenisnya, di mana 3.51 mengetahui dan memahami pengertian sumber daya alam, 3.52 memahami berbagai macam jenis sumber daya alam dan persebarannya, di mana materi pokoknya mempelajari tentang sumber daya alam dan jenisnya. Selanjutnya 3.6 yaitu memahami berbagai pengelolaan sumber daya alam, di mana 3.61 memahami prinsip ekofisiensi, mengelola sumber daya alam dengan prinsip ekofisiensi, dan memahami dan menganalisis pembangunan berkelanjutan dan cirinya, serta mengelola sumber daya alam berwawasan lingkungan, di mana materi pokok ini yaitu tentang pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya 3.7 memahami lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, di mana 3.71 memahami arti penting lingkungan hidup bagi manusia. Selanjutnya pengetahuan manfaat lingkungan hidup bagi perkembangan berkelanjutan. 3.7.3 menganalisis dampak positif pembangunan, dan yang terakhir itu menganalisis dampak negatif pembangunan, di mana materi pokok ini menjelaskan tentang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Terakhir yaitu 3.8 memahami dan mengetahui pelestarian lingkungan hidup, di mana 3.81 mengetahui dan memahami pengetahuan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, 3.82 memahami degradasi lingkungan hidup, dan yang terakhir memahami pentingnya usaha pelestarian lingkungan hidup, di mana materi pokoknya mempelajari tentang pelestarian lingkungan hidup. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe guys. Bye.